atau biasa disingkat dengan DEMA, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Oke teman-teman, karena aku udah perkenalan nih, terus kita bakalan lanjut nih ngobrol santai dengan gue star kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita persilahkan dua narasumber kita yang kece pada hari ini. Kemudian kembali lagi di Podcast Mas, tentunya bersama saya Izet. Pada episode kali ini Podcast Mas mengusung tema sesuatu yang baru dari PSDM DEMA FDIK, yang dimana pada hari ini Podcast Mas kehadiran langsung nih sosok ketua bidang bersama anggota dari bidang PSDM DEMA FDIK periode 2022 dan 2023. Oke, langsung saja nih kita lanjut mulai dari perkenalan nama, jurusan, dan angkatan, mulai dari ketua bidang terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih kepada host kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Hayati, jurusan dari Manajemen Dakwah, angkatan 2020 tentunya. Dan sekarang saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi periode 2022-2023. Oke, selanjutnya nih kepada salah satu anggota bidang PSDM dari kita ini, dipersilakan untuk memperkenalkan. Terima kasih atas perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Lembang. Saya dari Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 2020 dan sekarang di DEMA aktif tahun 2022 sampai 2023 itu dijabat sebagai anggota DEMA PSDM. Oke, kita langsung ke tanya-tanya nih dulu ya. Iya. Kemudian pertanyaannya nih, untuk kepada ketua bidang Hayati nih, kesibukan apa yang sedang dijalani dari sekarang ini nih untuk Hayati? Oke, mengenai kesibukan ya tentunya karena kita adalah seorang mahasiswa, jadi tidak lain adalah dunia perkuliahan. Dan juga di samping itu, selain dunia perkuliahan juga mengikuti organisasi yang sudah disebutkan tadi sebagai kepala bidang dari PSDM DEMA FDIK. Dan juga untuk sampingan, alhamdulillah sekarang saya sibuk untuk bekerja sebagai guru les di rumah belajar matematika dan bahasa Inggris. Nah, mungkin seperti itu. Oke, jadi memang kita perlu dengan adanya untuk membagi waktu ya, karena ketua bidang sangat sibuk sekali pada sekarang ini. Kemudian kepada Bang Rifaldi nih, apa kesibukan yang sedang dijalani sekarang nih? Mungkin berbicara tentang kesibukan, sepertinya pada masa sekolah ini beberapa hal yang organisasi lain juga seperti saya ngurus organisasi lain, mungkin bisa dianggap sebagai pengacara. Oke. Ya, memang ya di antara dua orang ini sangat hebat sekali ya, karena banyak kesibukan nih. Kemudian pertanyaan yang berikutnya kepada Bang Rifaldi dulu nih. Latar belakang organisasi sebelum memasuki DEMA apa aja sih? Iya. Saya mungkin aja sih sebutkan yang ada di UIN organisasi kita persilakan mahasiswa dan saya JKPI dulunya himpunan mahasiswa jurusan dan yang terakhir itu dari luar kampus itu himpunan mahasiswa Islam. Oke. Bisa disebutkan salah satunya apa fungsi dari organisasi tersebut? Dari Poslandu. Iya. Jadi Poslandu adalah organisasi perkaderan yang dimana ini adalah organisasi mahasiswa baru yang didedikasikan untuk mahasiswa yang belajar organisasi, belajar apapun, organisasi dan sebagainya. Dan ini peran untuk ormata sangat penting nanti di depan harinya dan mencari sebuah pemimpin baru yang bakal memimpin sebuah bahtera atau kapal yang akan dilalui dari laut ke bumi. Oke. Kemudian kepada Kak Hayati nih, ketua bidang, latar belakang organisasi sebelum DEMA apa aja sih? Oke, latar belakang sebelum DEMA tentunya adalah sama layaknya si Rifaldi tadi tentang organisasi mahasiswa baru juga. Namun dalam lingkup di sini kebetulan saya menggeluti di
di ranahnya fakultas yang namanya itu komunitas pendakwah. Nah, jadi kalau ditanya apa itu komunitas pendakwah, ya sama halnya yang disampaikan oleh Rivaldi tadi, adalah organisasi mahasiswa baru namun lingkupnya cuma di fakultas dakwah. Kalau Rivaldi tadi kan lingkupnya di universitas. Dan juga untuk fungsinya sendiri tidak jauh berbeda dari Rivaldi, adalah sebagai tempat pengkaderan oleh mahasiswa baru yang dimana nantinya diharapkan setelah dari organisasi pertama ini dia bisa mampu mengarungi bahtera yang disampaikan Rivaldi tadi sebagai seorang pemimpin. Nah, mungkin seperti Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu nih karena ada iklan yang akan ditayangkan. Tetap stay tune di sini dan selamat mendengarkan. 107.7 Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Mas. Tentunya masih bersama saya Izet. Nah, kita lanjut tanya-tanya lagi kepada dua narasumber kece ini. Nah, pertanyaannya adalah motivasi untuk mengikuti Dema apa aja sih kepada ketua bidang terlebih dahulu Kak Hayati? Oke, mengenai motivasi mengikuti Dema adalah yang pertama karena kita melihat dari latar belakang kita, tujuan kita selain untuk kuliah itu adalah berorganisasi, jelas itu adalah salah satu dari motivasi saya untuk mengikuti Dewan Eksekutif. Dan juga karena mengingat bahwa kemarin itu sebelum dari Dewan Eksekutif ini saya sudah mengikuti organisasi yang saya sebutkan di awal tadi, akan sangat disayangkan menurut saya kalau memang misalkan saya berhenti sampai di situ saja. Jadi dengan kata lain adalah melanjutkan dari organisasi sebelumnya dan terus belajar yang pastinya untuk terus mengoptimalkan diri di ranah organisasi, dan juga yang jelas adalah pengaktualisasian diri setelah saya belajar dari organisasi pertama saya. Nah, seperti itu. Kemudian nih kepada Bang Rivaldi, apa sih motivasi mengikuti Dema ini? Oke, motivasi ya. Mungkin dari saya itu agak simpel saja, dan motivasi saya itu adalah bahwasanya kita ini adalah insan yang bermanfaat, dan saya ingin saya masuk Dema ini diharapkan bisa membantu masyarakat etik saja sih, masyarakat dakwah, dan apa kebutuhan yang mereka ingin butuhkan di sebuah dalam ormawa dan perkuliahan itu bisa nanti kita sampaikan, kita bisa berikan di Dema ini kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Harapannya sih begitu. Oke, jadi menyesuaikan dengan latar belakang diri masing-masing ya untuk kedepannya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, organisasi yang sedang aktif nih selain Dema apa saja sih untuk Bang Rivaldi terlebih dahulu? Oke, seperti yang dijelaskan tadi, ada Posma, HMJ. Selain jadi sekarang sedang aktif ya? Oh iya, sorry. Iya. Nah, untuk saat ini HMI dan Porkomnas. Oke, jadi sedikit penjelasan. Porkomnas itu adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Nasional se-Indonesia, yang dimana ini adalah wadah sebuah organisasi KPI seluruh Indonesia, yang dimana saya tergabung dalam KPI wilayah 6 Kalimantan, dan banyak ada wilayah dari Sumatera sampai Papua itu ada KPI-nya. Jadi kita di sini KPI-nya tuh ada yang namanya Porkomnas gitu. Nah, dan kurang lebihnya organisasi ini adalah ya seperti banyak organisasi kebanyakan kayak Dema, tapi bedanya ini adalah kolaborasi dari antar pulau ke pulau. Ya, begitu. Oke, jadi luas ya kalau KPI ini meliputi ke seluruh Indonesia untuk organisasi Ya, Bang betul. Rivaldi. Kemudian untuk sekarang ini nih yang aktif organisasi kepada Kak Hayati apa saja sih? Oke, di samping dari Dewan Eksekutif ini, yang saya geluti sekarang ini adalah Lembaga Dakwah Kampus. Karena kebetulan kan untuk dari Komunitas Pendakwah sendiri sudah selesai dan dilanjutkan dengan organisasi lainnya yaitu Lembaga Dakwah Kampus. Nah, saya mungkin tidak terlalu aktif sama si Rivaldi ya, karena tadi di samping saya untuk berorganisasi, saya juga membagi waktu untuk bekerja. Nah, jadi mungkin itulah alasan untuk tidak terlalu banyak mengambil organisasi. Ya kemungkinan karena sebagai ketua bidang mungkin agak lebih banyak ya waktunya, lebih sibuk dibanding Iya. dengan Kak Bang Rivaldi. Kemudian dukungan orang tua dan respon teman-teman di sekitar nih dari Kak Hayati apa aja sih? Mengenai dukungan orang tua, alhamdulillah ya orang tua sangat mendukung, karena memang dari awal untuk menjajakan kaki ke ranah organisasi ini kan pertama itu pasti restu dulu kan, dan ternyata alhamdulillah orang tua mengerti, paham, dan juga sangat support sekali lah mengenai organisasi ini. Dan juga mengenai teman-teman, alhamdulillah karena
saya memulai dan hidup kemudian bernafas di ranah organisasi, jadi teman-teman saya tidak jauh dari orang-orang dan anak-anak organisasi. Jadi kami saling support, saling bantu, saling memberi, dan juga saling bertukar pikiran tentunya. Jadi ya bisa dikatakan ya saling give to give lah mengenai organisasi. Oke, ternyata banyak dukungan dari Kak Hayati nih. Kemudian dari Bang Rivaldi nih, apa dukungan orang tua dan respon teman di sekitar? Oke, untuk orang tua sangat cukup mensupport, dan apapun kegiatan yang saya ikutin itu adalah orang tua harapkan, dan tentunya yang penting adalah positif, kegiatan yang positif dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Untuk teman-teman sangat-sangat mendukung, terutama dari teman-teman yang beda fakultas, beda kampus maupun beda lokal, dan dari lokal itu sendiri. Dan kebanyakan teman-teman saya itu malah bertanya bagaimana caranya berorganisasi ini itu, dan mereka itu banyak belajar dari saya, yang bahwasanya saya masih nggak banyak juga gitu pengalaman, dan saya pun masih berproses walaupun di Dema gitu kan, yang mana Dema ini gambaran orang yang sudah profesional mainnya gitu dalam menebar kebermanfaatan kebaikan gitu. Tapi saya masih berproses, dan saya memberikan segala hal yang saya pernah pelajarin, dan teman-teman sangat support dengan hal itu. Oke, kemudian nih pertanyaan selanjutnya, cara membagi waktu nih antara organisasi dengan kuliah nih menurut Bang Rivaldi. Oke, mungkin cara bagi waktu ya, mungkin saya prioritaskan hal yang penting dulu. Bahwasanya seperti kalau untuk sekarang ini kita sedang dikejar UAS, masa-masa tenang tapi tidak terlalu tenang juga gitu loh, masa gelisah saya menyebutnya. Ya mungkin saya lebih mengutamakan hal yang prioritas seperti halnya UAS, organisasi, tapi tidak harus saling melepaskan. UAS sambil dikerjakan, tugas sambil dikerjakan, tapi organisasi pun tanggung jawab juga tidak ditinggalkan. Jadi bagaimana caranya ini berjalan kedua dan ini tidak tertinggal sama sekali gitu. Oke, jelas sekali ya. Kemudian kepada Kak Hayati nih, cara membagi waktu antara kuliah dengan organisasi seperti apa menurut Kak Hayati? Oke, kalau menurut saya cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi itu tidak jauh sih dengan apa yang disampaikan Rivaldi tadi mengenai prioritas. Jadi saya membentuk skala prioritas yang dimana yang memang mengharuskan urgen, dimana yang pertama kali saya selesaikan, dan tidak menumpang tindihkan antara keduanya, atau tidak menjadikan keduanya itu tidak terlaksana gitu jadinya. Misalnya salah langkah, misalnya duluan ngambil, misalnya tadi kan percontohan yang diambil Rivaldi tadi adalah UAS. Misalnya kita fokus aja di organisasi, tapi ternyata UAS itu kan juga sangat merugikan. Jadi kunci pertama menurut saya untuk membagi waktu itu adalah mengukur skala prioritas. Oke, jadi di antara kedua ini sama memilih prioritas kepada UAS ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, untuk Kak Hayati, kenapa memilih bidang di PSDM nih? Oke, alasan saya memilih yang pertama itu adalah dari segi kalau misalnya ditanya mau bidang apapun sebenarnya saya mau gitu, karena kan di sini juga salah satu tujuannya adalah belajar dan memberi juga kan. Tapi kalau misalkan ditanya kenapa PSDM, alasannya karena mungkin ketika rekrutmen kemarin kan alasan saya mungkin suka aja di bidang pemberdayaan, apalagi kan khususnya kepada ranah kemahasiswaan, bukan pada kalau keluar kan, kalau misalnya sosmed itu kan ke masyarakat ya. Nah, jadi lebih ke intern dari organisasi tersebut, dan juga karena proker-proker yang mungkin berada di otak saya gitu, terus ada di konsep saya itu tidak jauh dari pengembangan sumber daya mahasiswa, dan juga karena kemarin itu saya dari komunitas payung dakwah, dan di DMFDK ini sendiri bidang PSDM ini itu diamanahi sebagai bidang yang menaungi dari komunitas payung dakwah. Jadi mungkin bisa dikatakan saya masih ingin untuk memedulikan komunitas payung dakwah gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Kemudian kepada Bang Rivaldi nih, kenapa sih memilih di bidang PSDM nih? Oke, sejujurnya waktu awal-awal masuk PSDM ya, itu saya bingung. Saya seperti bagaikan domba tanpa pengembara gitu ya. Saya nggak tahu mau masuk bidang apa. Yang pasti saya ingin di Dema gitu. Dan yang tercetus di kepala saya itu hanyalah PSDM dan Ormawa. Dan pilihan saya itu kalau misalnya lulus dari
Dema tidak jauh-jauh dari dua hal itu. Karena saya ingin bermain hal yang baru. Saya ingin memberikan sesuatu hal yang baru kepada mahasiswa dengan cara yang baru. Karena dulu saya bermain di setiap organisasi itu selalu bermain di bidang yang berhubungan dengan fotografi dan videografi. Ya kita tidak usah sebut namanya, pasti tahu gitu kan bidang apa itu. Nah, jadi saya ingin mencoba hal baru dan saya ingin belajar hal baru juga. Bagaimana caranya saya berproses di Dema ini, dan itulah alasan saya memilih Dema dan PSDM itu. Oke, jelas sekali ya, berproses intinya. Kemudian kepada Bang Rifaldi nih, pengaruh apa yang diberikan kepada masyarakat FDIK nih di bidang PSDM nih? Oke, kita untuk berbicara pengaruh ya, kita berbicara tentang tupoksi dulu dari PSDM ini. PSDM itu kan seperti halnya pemberdayaan kepada mahasiswa atau masyarakat, yang dimana kita memberikan sebuah ilmu, skill, atau pembinaan terhadap masyarakat FDIK yang memang ini tunjukkan untuk meningkatkan kualitas SDM. Dan kualitas ini diharapkan untuk bisa terjun ke lapangan masyarakat dan tentu bisa menjadi hal yang menaikkan eksistensi dan esensi daripada mahasiswa FDIK itu sendiri. Dan itu perlu kita jalankan sekarang dan masih kita jalankan sekarang. Oke teman-teman, karena hampir iklan nih, jangan kemana-mana dulu karena akan ditayangkan iklan. Tetap stay tune di sini dan selamat mendengarkan. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Mas, tentunya bersama saya lagi Izet. Kita lanjut tanya-tanya lagi kepada dua narasumber pada hari ini. Kepada Kak Hayati terlebih dahulu nih, apa sih fungsi bidang PSDM nih di Demak? Fungsi PSDM di Demak itu berbicara tentang tujuan fungsi dari Demak sendiri ya, yang disampaikan Rifaldi tadi, tupoksi namanya. Nah, jadi PSDM ini dari singkatannya adalah pengembangan sumber daya mahasiswa, yang mana nanti bidang ini atau departemen ini itu adalah berfokus pada pemberdayaan dan juga peningkatan mutu akademis yang dimiliki oleh mahasiswa. Tentunya dan juga itu berhubungan juga dengan bagaimana cara peningkatan nilai-nilai akademik, kemudian juga peningkatan sumber daya yang ada di internal Dema sendiri kepada mahasiswa lingkungan dari FDIK dan juga kepada di eksternal dari FDIK sendiri. Kemudian juga fungsi dari Dema ini adalah sebagai wadah tempat keluh kesah dan juga tempat tukar pikiran atau bentuk aspiratif antara Dema FDIK dengan komunitas pendakwah. Nah, jadi mengenai fungsi ini sendiri itu tidak jauh dari bagaimana cara atau wadah dari Dema sendiri memfasilitasi para mahasiswa yang ada di FDIK dalam peningkatan mutu akademisnya, peningkatan sumber daya yang ada dalam masyarakat di FDIK ini sendiri. Oke, kemudian nih kepada Bang Rifaldi nih, pertanyaannya adalah pengaruh apa aja yang diberikan PSDM nih untuk masyarakat FDIK khususnya? Oke, pengaruhnya adalah mungkin orang yang dapat ilmu, skill, mungkin dia bisa akan lebih mudah menerapkan apa yang telah dipelajarinya, terutama dalam implementasi dari pengajaran PSDM nanti. Dan kami nanti kedepannya akan memberikan sebuah proker yang tentu akan melibatkan mahasiswa, bahkan sampai mahasiswa umum atau orang lain sekaligus gitu. Jadi dengan ini harapannya pengaruhnya itu bisa dia implementasikan dan dia bisa mengabdi kepada orang banyak, dan ini sangat bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sangat bermanfaat. Ya emang itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Kak Hayati, apakah ada yang perbedaan nih dari PSDM periode ini dengan periode sebelumnya? PSDM periode ini dengan sebelumnya tidak ya, mungkin karena kan kami membentuk proker dan juga proker yang direncanakan oleh Dema FDIK sendiri itu tidak jauh berbeda dari Dema sebelumnya, atau bisa dikatakan penyambung penambah, tapi tidak mengurangi dari program kerja atau tujuan dari Dema sebelumnya. Jadi yang membedakan adalah mungkin secara signifikan tidak ada, tapi mungkin ada tambahan-tambahan lain. Nah, tambahan-tambahan lain yang bisa dikatakan menyempurnakan dari PSDM Dewan Eksekutif kemarin. Oke. Kepada Bang Rifaldi nih, terobosan baru yang akan dikerjakan di PSDM nih apa?
Wow, sangat menarik ya. Mungkin terobosan baru ya. Kami ada spill dikit ya, nih boleh ya. Kami ada salah satunya itu proker Level Up. Ya, Level Up ini adalah sebuah program kerja yang ditujukan kepada dari internal fungsionaris pengurus Dema itu sendiri, baik maupun sama orang umum. Nah, jadi ini Level Up ini ditujukan kepada orang yang seperti halnya game. Level up, level 1, level 2, level 3. Jadi dari dia sudah mendapatkan ilmu, wawasannya itu bertambah lagi. Nah, jadi terobosan baru yang saat ini yang kami baru kerjakan dan nanti akan dikembangkan lagi itu jadi level up tadi. Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya kepada Kak Hayati nih. Harusnya nih, gimana sih kerja PSDM dari Dewan Eksekutif menurut Kak Hayati? Seharusnya itu yang pasti adalah tidak jauh dari tujuan dari PSDM sendiri, dari pengembangan sumber daya mahasiswa. Apabila PSDM ini bergerak sesuai dengan tujuan, fungsi dan juga namanya, berarti itu memang yang seharusnya dari si PSDM ini sendiri. Kalau yang tidak seharusnya kita berbicara itu artinya yang menyeleweng dari tujuan dari PSDM sendiri. Kemudian juga disampaikan Rivaldi tadi bahwa hadirnya PSDM ini itu tiada lain adalah memberikan ruang untuk mahasiswa FDIK sebagai wadah akademis dari mahasiswa, peningkatan skill dan juga sumber daya yang ada di mahasiswa. Jadi seharusnya itu artinya sesuai dengan jalur dan tujuan dari PSDM sendiri. Oke. Sesuai dengan jalur ya, sesuai dengan pekerjaan di bidang PSDM ini. Kemudian kepada Bang Rivaldi, pertanyaannya adalah masalah mahasiswa atau Ormawa FDIK, apakah ada sangkut pautnya dengan PSDM? Wow. Ini harusnya Ormawa ya memang. Tapi kalau untuk berbicara tentang sangkut pautnya itu sedikit ada kayaknya. Tapi kalau dari saya itu mungkin lebih ke skillnya. Nah ya, skill dalam mengembangkan sebuah organisasi. Kebanyakan orang 4 organisasi atau kita bahas ikutan atau ikut organisasi ini kadang dia ingin mendapatkan ilmu, pengalaman, relasi yang gitu, yang mana itu sudah template sekali jawabannya. Nah tapi orang lupa bahwasannya dia harus mengembangkan sebuah organisasinya, bukan hanya dirinya. Nah itulah makanya banyak beberapa dari ormawa ada beberapa ormawa yang tidak naik atau naik brandnya itu ke permukaan, sehingga orang kurang mengetahui ada ormawa ini di FDIK, ada ormawa ini. Padahal yang kurang naik ke permukaan ini adalah ormawa yang sangat menarik gitu untuk diikuti mahasiswa FDIK. Nah, kami di sini harapannya PSDM bisa merangkul satu sama lain, bekerja sama dengan ormawa ya, kalau juga perlu, untuk bisa menaikkan branding ormawa di fakultas kita maupun tingkat ke yang lebih besar lagi, yaitu tingkat universitas dan keluar. Nah, untuk masalahnya yang terakhir itu adalah kurangnya simpati dan empati ya, mungkin kalau saya nebak-nebak, karena saya melihat di zaman sekarang ini orang lebih mudah mempermasalahkan hal sepele daripada memperbaiki sesuatu yang besar gitu, dan itu terjadi di beberapa ormawa juga. Hanya bahas sepele pun, bahas kesalahan sedikit itu bisa sampai berapa ratus kata-kata yang dikeluarkan, kalau di dalam chat tuh bisa 100% gitu kan. Nah jadi di sini harapannya PSDM bisa memberikan sesuatu hal, ormawa merangkul, dan kita kolaborasi, saling kolaborasi bidang ini. Nah, gitu. Oke, menurut Kak Hayati nih, apakah ada masalah nih sangkut pautnya nih PSDM dengan ormawa atau mahasiswa FDIK nih? Oke. Berbicara tentang masalah tadi, kalau untuk masalah ormawa sudah disampaikan oleh Rivaldi. Jadi di sini saya berbicara masalah mahasiswanya. Jadi permasalahan mahasiswa saat ini yang bersangkut paut dengan PSDM itu adalah tidak adanya mahasiswa atau tidak sedikitnya mahasiswa yang belum bisa mengenal potensinya, dan juga bahkan tidak jarang kita temui kan ada mahasiswa yang bisa dikatakan belum bisa hal kecil ya, belum bisa menyusun makalah atau belum berani untuk speak up ketika presentasi. Nah itu kan masalah-masalah yang memang harusnya dibantulah oleh PSDM sendiri untuk bisa mengupkan si skill yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah jadi
Itu sih menurut saya. Jadi kalau organisasi PSDM nih, para mahasiswa bisa datang kepada PSDM nih untuk meningkatkan skill dari berbagai berbicara ataupun membuat makalah dengan hal yang lainnya. Nah, kemudian kepada Kak Hayati dulu nih, harapan untuk PSDM di periode ini apa? Mengenai harapan, tentu banyak sekali harapan kami, apalagi terutama dalam bidang PSDM. Yang pasti adalah kami berharap PSDM ini untuk periode ini memang benar-benar bisa memberikan kebermanfaatan kepada seluruh lapisan masyarakat FDIK dengan program kerja yang sudah disusun di awal kepengurusan dan tidak lepas dari tujuan dari PSDM ini sendiri gitu, yang pasti ya memfasilitasi dan juga sebagai tempat untuk peningkatan skill akademis mahasiswa yang memang tidak jauh dari kebutuhan mahasiswa untuk berorganisasi dan juga untuk di lingkungan perkuliahannya. Oke. Kepada Bang Rifaldi nih, harapan PSDM di periode ini apa? Oke, seperti apa yang dikatakan Hayati juga, sama saya sependapat juga dengan beliau dan harapannya simpel, kami bisa merangkul, kami bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan mereka mengimplementasikannya sehingga SDM kita berkualitas baik tingkat ranah fakultas maupun ranah universitas sampai keluar pun juga. Itu aja sih. Oke, karena pertanyaan semua sudah dijawab oleh kedua narasumber kita. Kemudian setelah kurang lebih dari 1 jam kami menemani ruang dengar Bu Hanpian semua, maka saya menarik kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini, yaitu bahwa fungsi dari PSDM ini tempat untuk mencari skill-skill yang ada untuk meningkatkan skill-skill mahasiswa FDIK, melengkapi melengkapi semua yang ada keluh kesah dari mahasiswa FDIK ini. Nah, tentunya hal ini kita sangat membutuhkan dari bidang PSDM nih, karena tidak bisa dilepas dari DEMA ini, karena ini berperan sangat penting pada PSDM ini. Kemudian, jadi itu tadi kesimpulan kita hari ini, dan jangan lupa buat selalu dengerin podcast Mas yang tentunya bakal ngedatengin narasumber yang luar biasa tentunya. Sebelum ditutup, mari kita dengarkan closing statement dari dua narasumber kita hari ini. Kepada Kak Hayati terlebih dahulu untuk closing statement. Oke. Saya tidak pandai untuk berkata-kata, tapi untuk closing statement kita pada hari ini, mungkin harapan dan minta doanya kepada kawan-kawan dan sahabat Rafada yang mendengarkan podcast kita pada hari ini, semoga apa yang direncanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa ini benar-benar bisa memberi, bisa memfasilitasi, bisa memberikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dari FDIK ini sendiri. Nah, mungkin tidak jauh itu saja closing statement saya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada Bang Rifaldi nih untuk closing statementnya. Closing statement. Ya mungkin saya hanya ingin ngasih tahu satu hal kepada semua mahasiswa FDIK, bahwasanya kami di sini PSDM memberikan sesuatu hal yang mungkin kalian bisa pelajari dan bisa kalian implementasikan. Jadi kalian adalah pengabdi, kalian adalah sebuah agent of change, seorang mahasiswa yang membedakan di antara mahasiswa lainnya, sehingga kalian bisa berkualitas dengan adanya PSDM ini, dan kami insya Allah akan memberikan yang terbaik buat kalian semua. Oke, sangat memotivasi dari kata-kata Bang Rifaldi untuk kita semua bagi yang mendengarkan di Radio Rafada ini ya. Kemudian mungkin itu aja dari kami. Salam hangat dari saya Izet dan dua narasumber kita Kak Hayati dan Bang Rifaldi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.